Oke, welcome back bersama Bang Thohir di vlog ini. Oke. Waduh, cuacanya gelap, segelap-gelapnya. Depan hujan gak ya? Moga aja aman sampai rumah tanpa hujan. Gak enak cuy kalau kehujanan. Oke, jadi langsung aja seperti yang kalian lihat di judul. Hari ini aku mau bahas stang fatbar. Stang fatbar ini yang aku pakai di motor ini, di MT25 ini. Ini stang fatbarnya aku dapet dari temen. Jadi temen copotan dari MT25 juga. Mereknya Protaper. Jadi temenku itu udah nggak pakai lagi ini stang fatbarnya. Terus jadi aku yang pakai. Dan apa ya, kali ini aku mau bahas, aduh macet, tentang si stang fatbarnya ini. Sebelumnya stang fatbar kenapa harus diganti fatbar gitu kan? Jawabannya apa ya, karena kemarin aku udah nyobain juga di motor temenku itu yang MT25 juga waktu pakai stang ini. Rasanya itu nyaman dan riding position itu enak lah ya, jauh lebih nyaman untuk tinggi badan kayak aku ini, sekitar nggak nyampe 170 cm, 165an, 167. Riding positionnya itu betul-betul pas kalau menurut aku pakai stang ini. Makanya kemarin setelah dia udah nggak pakai lagi, ya dipindahkan ke motor ini gitu. Terus bedanya apa sih stang fatbar sama stang standar? Jadi yang perbedaannya itu dari segi fisik. Kalian bisa lihat kalau untuk si stang fatbar ini pasti lebih lebar ya, lebih lebar. Terus untuk, aduh serem, untuk diameternya itu, diameter pipanya itu lebih besar si stang fatbar ini. Aku nggak tahu persis ukurannya berapa mili, tapi ini lebih lebar. Dan kalau kita pasangnya kan makanya harus pakai racer ini, karena diameternya racernya beda itu untuk yang bawah sama yang atas. Jadi untuk secara fisik perbedaannya di diameter, sama satu lagi di panjangnya, di lebarnya. Di lebar stangnya itu berbeda, dan spesifikasi detailnya sama, aku juga kurang tahu. Untuk panjangnya itu lebih panjang berapa senti atau berapa mili. Aduh macet kali. Jadi kalau mau tahu panjangnya, mungkin mau tahu detailnya, mungkin kalian harus cek di Google atau di mana lah, tanya Mbak Google. Mbak Google kan tahu segalanya. Dia tahu apa aja, semua informasi dia tahu. Duh macet bener, macet kali, udah gelap macet. Nah jadi itu sih perbedaannya. Terus becek. Untuk pemasangan di MT25 ini, untuk pemasangannya sebenarnya nggak terlalu ribet dan nggak banyak yang harus diganti atau ditambah. Jadi yang diganti itu cuma kabel kopling dan stangnya aja gitu.
Sisanya semuanya masih pakai yang bawaan si MT, kayak kabel gas dan selang remnya juga tuh masih pakai yang originalnya si MT. Nah, untuk kabel koplingnya itu aku pakai punya KLX 150. Jadi panjangnya itu emang beda ya. Ya, KLX itu lebih panjang, jadi pas untuk pakai di stang 4 bar ini. Bahkan kalau sebenarnya sih masih ada free space nya nih, masih agak lega panjangnya. Untuk harganya aku beli kemarin yang ori punya KLX itu sekitar berapa ya, 40 ke 50 ribu gitu, 40 sampai 50 ribu lah. Banyak dijual di toko-toko spare part. Dan untuk pemasangannya juga kabel koplingnya itu PNP, nggak ada rubah sama sekali, jadi tinggal plug udah masuk. Paling kalian tinggal sesuaikan jalurnya aja biar nggak terlalu manjang atau terlalu narik atau apalah. Nah, untuk kabel gas dan selang rem itu yang aku pakai sekarang masih yang standar kayak aku bilang tadi, jalurnya aja yang diubah. Untuk kabel gasnya itu kan harusnya dari depan shock breaker sebelah kanan ini. Nah, tapi aku pindah dan jadi dari belakang shock dan dari bawah tangki, seperti itu, supaya dia cukup. Jadi kalau kalian mau pertahanin posisinya, wajib ganti kabel gasnya pakai yang lebih panjang. Cuman aku sih belum tahu pakai punya apa. Dan sama halnya dengan selang remnya ini. Selang remnya juga sama, aku ubah jalurnya aja. Jadi itu aja sih yang harus diperhatiin. Intinya kalian harus ganti kabel kopling dan rubah jalur untuk kabel gas dan selang rem. Dan kalau untuk perasaan pakai stang 4 bar ini lebih lebih percaya diri aja sih. Terus lebih lebih nyaman lah, seperti yang aku bilang tadi. Waduh, macet betul. Digas pak. Jangan marah pak, mobil box. Santuy. Tapi mungkin buat kalian yang baru pertama kali pakai stang 4 bar mungkin rasanya agak aneh ya, karena stang itu lebar. Dan mungkin kalian yang suka nyelip-nyelip, jadi feelingnya harus agak sedikit diubah karena ini stangnya lumayan lebar ya. Tapi kalau udah terbiasa sih udah enak. Kayak aku juga makanya udah selama sekitar 3 bulan udah feelnya itu udah enak lah, udah dapet dan nggak kaget lagi. Terus satu, kalau di si MT ini dipasangin fat bar sih karena kan di stangnya MT ini model pakai damper yang di sini, jadi ada untuk peredam getaran mungkin ya, karet untuk dudukan stang itu. Nah, ketika kita ganti pakai stang 4 bar, otomatis kan pakai racer nih, terus tuasnya ke atas ini jadi lebih panjang. Jadi untuk travel stangnya ini agak sedikit lebih jauh ya. Kalau kalian lihat nih, bisa agak sedikit goyang. Tapi sebenarnya nggak ada masalah sih. Maksudnya biar nanti nggak kaget aja kalau misalnya habis pasang stang 4 bar, bang kok stangnya jadi goyang gitu kan. Sebenarnya sih nggak
Itu cuma karena tuas untuk dampernya jadi lebih panjang, jadi travelnya agak lebih jauh. Itu aja sih. Overall lah untuk pemakaian stang ini aku udah nyaman ya, udah enak. Jadi buat kalian-kalian yang penasaran gimana rasanya, udah aku ceritain semuanya. Karena aku juga dulu penasaran rasanya itu gimana gitu untuk stang 4 bar di MT25. Nah, jadi mungkin segitu dulu yang bisa aku sharing buat kawan-kawan semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan kita ya. Dan sampai jumpa temen Pak Daula ini. Isolated eyes, a messy mind. Think I need to help you. I'm gonna try. Cute as hell, baby. Hotter than flames. Wanna burn together in a million ways.